Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bahasan baru, yaitu dynamic RAM atau disingkat DRAM. Kenapa disebut dynamic RAM? Karena RAM jenis ini harus terus-menerus diisi, atau isinya lama-kelamaan habis sehingga harus diisi lagi. Kita sudah mengenal RAM yang dibuat dari flip-flop. RAM tersebut cukup handal. Karena mengapa? Data akan terus tersimpan selama masih ada catu daya. Apabila catu daya dimatikan, barulah data-data akan hilang. Akan tapi perkembangan lebih lanjut, orang menginginkan RAM yang lebih banyak isinya. Oleh karena itulah orang mencari-cari gimana membuat RAM yang lebih kompak, yang isinya lebih banyak. Maka ditemukanlah dynamic RAM. Nah, karena ditemukan dynamic RAM, yang kita pelajari selama ini RAM yang dibuat dari flip-flop disebut static RAM atau SRAM. Oke. Nah, kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara kerja dynamic RAM. Dynamic RAM konstruksinya cukup sederhana, hanya terbuat dari sebuah kapasitor saja. Kita ingat sifat dari kapasitor, bila dia dikasih muatan, maka muatan tadi akan disimpannya. Bila muatannya dibuang, maka dia akan tidak bermuatan. Ya tentu saja. Nah, lebih lanjut, seperti ini gambarannya. Misalkan kita kasih logika 1, maka dia akan mengisi. Nah ini, apabila pintu masukan kita buka, maka mengisi. Apabila pintu keluaran kita buka, dia sudah bisa mengeluarkan datanya. Akan tetapi kapasitor ini lama-kelamaan akan habis isinya. Lama-kelamaan akan habis isinya karena bocor. Jadi kalau diisi 1, kalau dibiarkan saja, lama-kelamaan nanti jadi 0. Tidak harus di nolkan, dia otomatis 0 sendiri karena habis isinya. Oleh karena itulah perlu diisi ulang lagi. Selain diisi ulang, bisa juga kita langsung paksa, kita isi 0 misalkan. Bisa juga. Akan tapi tanpa diisi ulang, dia akan habis sendiri. Oleh karena itulah perlu satu rangkaian yang disebut rangkaian refresh atau rangkaian untuk mengisi ulang lagi, yang terdiri dari flip-flop juga di sini. Akan tapi ratusan kapasitor cuma dibutuhkan satu flip-flop saja, karena refresh ini tidak harus setiap saat, bisa berganti-ganti. Dari kapasitor 1 ke kapasitor berikutnya, ke berikutnya, ke berikutnya, di refresh secara bergantian. Oke lah. Jadi kalau seperti ini, maka ini setiap waktu-waktu tertentu akan diisi lagi. Lebih jelasnya, kita lanjutkan. Nah, bila ini diisi 0, maka dia dipaksa membuang muatannya, akhirnya dia bernilai 0 juga. Oke. Nah, ini contohnya. Di sini terdapat kapasitor yang membentuk satu sel memori. Ini sel memori, sel memori, sel memori, sel memori. Kemudian di bawahnya kita kasih decoder dan counter yang akan memilih memori-memori tadi. Nah, memori yang dipilih akan mengeluarkan datanya ke flip-flop di sini. Nah, flip-flop akan mengembalikan lagi data tadi kepada kapasitor yang dipasang, sehingga muatannya akan menjadi penuh lagi. Nah, dengan diberikan clock, counter, dan decoder seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya isinya akan tetap terjaga. Nah, seperti ini. Secara bergantian, isi dari kapasitor akan di-refresh. Yang bernilai 1. Sedangkan yang bernilai 0 tidak masalah. Dia tidak usah diisi, tidak apa-apa. Demikian seterusnya. Inilah cara kerja dynamic
RAM. Kita lihat ini sebagai contoh kecil saja. Oke, kita lanjutkan. Di pasaran kita banyak temukan dynamic RAM. Isinya besar-besar sampai 1 mega, ada yang 5 mega, 10 mega, ada yang sampai giga. Karena mengapa? Namanya kapasitor. Kapasitor. Nah, kapasitor itu semakin padat, isinya akan semakin kecil. Karena isinya semakin kecil, maka cepat habis juga. Bocornya pun juga semakin cepat habis kalau bocor. Maka oleh karena itu clocknya harus lebih cepat. Ini tidak masalah dengan kecepatan komputer sekarang yang dituntut kecepatan tinggi, maka semakin cepat clocknya, maka dia akan bisa mempertahankan isi dari memori. Sehingga isinya tambah dipadatkan, tambah dibesarkan, clocknya dipercepat. Tapi jangan coba-coba dynamic RAM ini dikasih clock yang di bawah clock minimalnya. Kalau clocknya di bawah clock minimalnya, maka dia akan habis isinya, hilang. Ini salah satu contohnya, yaitu yang dikeluarkan oleh Samsung Electronics, yang berukuran 1 mega kali 4 bit. Kita lihat di sini ada address 0, address 1, 2, 3, 4, 5 sampai address ke 11 di sini. Ini adalah addressnya. Kemudian ada data ke 0, 1, 2, 3, berarti ada 4 datanya, makanya 4 bit. Ini mampunya 1 mega kali 4 bit. Ini dalam satu IC. Kemudian ada write. Ini ada NC. NC ini not connected, artinya tidak kepake. Not connected. Kemudian ada lagi VCC, ini adalah plus, ini juga plus. Jadi plusnya dibikin 2, minnya VSS ini adalah min. Minnya juga dibikin 2, ini untuk memudahkan misalkan orang mau bikin PCB, kalau mau melompat cukup ditaruh di sini, plusnya diambil dari sini pun bisa. Ini adalah VSS, ini adalah min, VCC adalah plus. Ini write, ini read. Kemudian clock, di sini ada CAS clock, kemudian di sini ada OE, ini adalah output enable atau biasa kita kenal dengan chip select ya. Output enable, kalau ini dikasih 0 maka barulah datanya dikeluarkan dari sini. Begitu. Ini yang ada di pasaran. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, isi dalamnya bagaimana? Di sini kita lihat ada clock kontrolnya. Clock di sini ada write enable, ada read. Kemudian di sini clock ini akan menggerakkan refresh timer. Dia akan mengontrol semuanya, refresh counter, row address buffer. Ini maksudnya adalah buffer untuk row, untuk garis ya, dibikin matrik itu baris dan kolom. Kemudian di sini ada kolom decoder, ada row decoder yang memilih mana memori yang akan diakses. Demikian. Kemudian data buffer in, data yang masuk maka harus ditunggu dulu di sini sampai alamatnya sampai dengan alamat yang dituju. Nah, karena ini kalau refresh nanti diloncati maka akan hilang, maka dia harus nunggu. Oleh karena itu dynamic RAM punya kecepatan yang lebih lambat karena harus nunggu sampai ke alamat yang diakses, yang di refresh, baru data dimasukkan. Demikian juga data yang dikeluarkan. Nah, di sini flip flop juga, ini static RAM juga sama. Oke, inilah dynamic RAM. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di pasaran kita temukan banyak dynamic RAM, bentuknya seperti ini, sudah dalam bentuk card ya. Di sini ada dynamic RAM dikaskadakan sehingga kita tinggal tancapkan saja. Nah, di sini. Atau seperti ini, ditutup ya.
ditutup. Nah, tutupnya saja, isinya sama saja. Seperti ini. Oke, kemudian ada model-model baru seperti ini. Ada orang mengatakan DDR, double data rate, karena ingin kecepatan yang lebih tinggi. Nah, double data rate, synchronous dynamic random access memory. Maka disebut DDR SDRAM. S-nya itu synchronous karena dia disinkronkan oleh clock. Nah, maka synchronous dynamic random access memory. Ada DDR1, DDR2 tentu lebih cepat lagi. Nah, kecepatannya lebih tinggi, ada DDR3 lebih tinggi lagi. Oke lah, perkembangan lebih lanjut tentu akan dipercepat lagi. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah bahasan kita tentang dynamic RAM.